Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan tentang different in financial statement of three companies dari perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Sebelum itu, kita akan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Indira Safita Putri dari kelas E dengan NPM 25013010178. Halo semuanya, perkenalkan saya Katarina Yolanda dengan NPM 25013010187. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsharani Savana. Ini dengan NPM terakhir 198. Terima kasih. Nama saya Novisa Anggraini, NPM 25013010215. Sebelum kami menjelaskan tentang perbedaan dari laporan keuangan masing-masing perusahaan, saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai apa itu perusahaan jasa, apa itu perusahaan dagang, dan apa itu perusahaan manufaktur. Jadi, perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya itu menjual jasa atau layanan, jadi bukan menjual barang. Contoh dari perusahaan jasa adalah salon, bengkel, rumah sakit, kursus, ataupun konsultan. Nah, ciri-cirinya adalah dia tidak memiliki persediaan barang, tidak membeli atau menjual barang, pendapatan juga berasal dari jasa yang telah diberikan, kemudian laporan keuangannya pun lebih sederhana. Kemudian di slide selanjutnya ada perusahaan dagang. Perusahaan dagang itu perusahaan yang membeli barang, setelah itu barangnya akan dijual kembali tanpa mengubah bentuk barangnya. Nah, contohnya ada supermarket, toko elektronik, toko pakaian, dan lain-lain. Ciri-ciri dari perusahaan dagang adalah dia memiliki persediaan barang dagang. Setelah itu ada kegiatan membeli dan menjual, ada perhitungan harga pokok penjualan atau HPP, atau cost of merchandise sold. Kemudian laporan keuangannya lebih kompleks daripada perusahaan jasa. Nah, di slide selanjutnya terdapat perusahaan manufaktur. Jadi perusahaan manufaktur itu perusahaan yang mengolah barang baku, bahan baku menjadi barang sampai menjadi barang jadi. Jadi contoh dari perusahaan manufaktur itu pabrik roti, pabrik mobil, dan pabrik tekstil. Ciri-cirinya dia memiliki 3 jenis persediaan bahan baku, barang yang sedang dalam proses, dan yang ketiga adalah barang jadi. Kemudian ada proses memproduksi barang dari bahan mentah menjadi suatu produk. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah perhitungan biaya produksinya lebih detail, yakni yang pertama ada biaya bahan baku, direct material cost. Yang kedua ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Yang ketiga ada overhead pabrik yang disebut factory overhead cost. Nah, di perusahaan manufaktur ini nanti laporan keuangannya lebih kompleks, lebih rinci lagi setiap biaya-biayanya. Kemudian perbedaan-perbedaan dari ketiga perusahaan tersebut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya ada income statement atau dalam bahasa Indonesia itu laba rugi. Jadi di sini kita akan mempelajari atau membedakannya laporan laba rugi dari 3 perusahaan. 3 perusahaan itu ada apa aja? Ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Nah, perusahaan manufaktur ini berbeda ya, karena dia akan ada statement of cost of goods manufakturnya. Nah, itu kenapa? Nah, nanti dijelaskan lebih lanjutnya. Di sini kita akan mempelajari perusahaan jasa terlebih dahulu. Untuk perusahaan jasa, income statement-nya itu lebih sederhana dibandingkan di 2 perusahaan yang lainnya itu tadi. Untuk perusahaan jasa itu memiliki ciri utamanya, yaitu tidak menjual barang, hanya menjual
layanan atau servis, karena perusahaan jasa itu ya servis. Tidak ada akun persediaan. Nah, income statement itu terdiri atas revenues atau pendapatan ini, lalu ada expenses, ada beban-beban operasi, dan tentu juga ada net income laba bersihnya, seperti itu. Mari kita beralih ke perusahaan dagang. Di perusahaan dagang ini tuh ciri utama mereka fokus pada penjualan barang jadi yang dibeli dari pemasok. Tidak memproduksi barang sendiri ya. Jadi dia tuh mendagangkan dari pemasok, tapi mereka tidak memproduksi barangnya sendiri. Nanti akan ada hubungan dengan manufaktur soalnya gitu. Nah, dalam perusahaan dagang ini ada akun penting yaitu cost of merchandise sold atau harga pokok penjualan. Tadi kan sudah saya tekankan bahwa pada perusahaan jasa tadi itu tidak akan ada nama akun cost of merchandise sold. Nah, tapi dalam perusahaan dagang, akun tersebut akan dimunculkan ya dalam gambar ini seperti itu. Nah, struktur income statement itu terdiri dari sales atau penjualan, pasti karena mereka berdagang, pasti akan ada akun penjualan. Lalu ada cost of merchandise sold atau harga pokok penjualan. Lalu ada gross profit atau laba kotor yang dihasilkan dari penjualan dikurangi dengan cost of merchandise sold. Lalu ada operating expense, itu terdiri dari dua beban ya, ada selling expense atau beban penjualan, juga ada administrative expense atau beban administrasi. Dan juga ada income laba bersihnya. Seperti itu. Lalu ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu memiliki ciri utamanya yaitu mereka tuh mau produksi barangnya sendiri. Tadi kan kalau perusahaan dagang kan mereka mendagangkan dari pemasok. Sedangkan perusahaan manufaktur ini mereka memproduksi barang-barangnya sendiri seperti itu. Jadi akan ada tambahan laporan yaitu statement of cost of goods manufactured-nya ini tadi. Karena dia memproduksi sendiri. Jadi akan ada tambahan statement ini. Nah, income statement-nya itu punya bagian tambahan untuk menghitung cost of goods sold-nya yang berasal dari finished goods, inventory awal, yang akan ditambahkan dengan cost of goods manufacture atau biaya produksi yang diselesaikan, dan dikurangkan dengan finished goods inventory akhir. Nah, dalam cost of goods manufacture itu ada komponen yaitu direct material ini, lalu dari material atau bahan baku langsung, lalu ada direct labor atau tenaga kerja langsung, factory overhead atau biaya pabrik tidak langsung, seperti depresiasi, utilitas, dan supplies. Nah, jadi pada intinya perusahaan manufaktur itu memproduksi barang sendiri, sehingga perlu menghitung biaya produksi atau cost of goods manufactured terlebih dahulu untuk mengetahui HPP atau harga pokok penjualan atau cost of goods sold-nya. Akan ada laporan ini dulu, baru kita akan membuat income statement-nya, seperti itu. Jadi bisa saya simpulkan dari ketiga perusahaan, laporan laba ruginya itu memiliki perbedaan itu terletak pada aktivitas utama perusahaannya. Perusahaan jasa hanya mencatat pendapatan dan beban, sedangkan perusahaan dagang itu menambahkan perhitungan harga pokok penjualan atau HPP atau cost of goods sold karena menjual barang, sedangkan perusahaan manufaktur lebih kompleks karena harus menghitung dulu biaya produksi atau cost of goods manufactured sebelum menentukan HPP atau harga pokok penjualan. Seperti itu. Selanjutnya ada statement of owner's equity atau perubahan modal. Nah, pada dasarnya perubahan modal di tiga jenis perusahaan ini sama saja. Karena pada perubahan modal ini, modal awal ditambahkan dengan laba atau rugi yang kita dapatkan di income statement, lalu dikurangkan oleh prive yang akan menghasilkan modal akhir. Yang terakhir yaitu balance sheet. Pertama, balance sheet dari perusahaan jasa. Struktur laporan keuangannya cenderung paling sederhana karena perusahaan jasa tidak menjual barang. Aset lancarnya hanya terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan biaya dibayar di muka. Di sini tidak ada persediaan,
karena kegiatan utamanya adalah memberikan layanan. Bagian aset tetap dan kewajiban juga relatif lebih ringkas. Laporan seperti ini menunjukkan fokus perusahaan jasa pada penggunaan sumber daya untuk menyediakan layanan, bukan mengelola barang. Kemudian balance sheet untuk perusahaan dagang. Perusahaan dagang membeli dan menjual barang tanpa mengubah bentuknya. Sehingga di aset lancar terdapat akun merchandise inventory atau persediaan barang dagangan. Persediaannya hanya satu jenis karena tidak ada proses produksi. Selain itu, jumlah akun di bagian kewajiban biasanya lebih relatif, mencerminkan aktivitas pembelian barang, penjualan, dan pembayaran kepada pemasok atau pelanggan. Struktur ini menggambarkan bagaimana perusahaan dagang mengelola arus barang masuk dan barang keluar. Yang terakhir yaitu untuk perusahaan manufaktur. Di sini balance sheet perusahaan manufaktur lebih detail, terutama di bagian persediaan. Persediaannya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Pembagian ini diperlukan karena perusahaan manufaktur mengubah bahan mentah menjadi produk jadi melalui proses produksi bertahap. Asetnya terlihat lebih kompleks karena aktivitas produksinya melibatkan banyak tahap dan jenis biaya. Dengan melihat susunannya, kita bisa memahami bagaimana perusahaan manufaktur itu harus mencatat posisi barang dari awal hingga siap dijual. Nah, dari perbedaan yang telah dijelaskan tadi, terlihat bahwa struktur umum balance sheet tetap sama. Ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Namun isi dan rinciannya itu dapat menyesuaikan model bisnis masing-masing. Pemahaman perbedaan ini bisa membantu kita untuk melihat bagaimana setiap jenis perusahaan dapat mengelola sumber daya dan menjalankan operasinya. Sekian presentasi yang dapat saya dan kelompok saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.